Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel. Selamat datang di Aviary BDB Channel. Nah, kali ini kita masih melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kita pantau burung-burung yang lagi mandi seperti apa. Nah, kita lanjutkan. Kalau kemarin kita cut dulu biar nggak kepanjangan, biar nggak bosan. Nah, kita lanjutkan di episode kedua ini seputar pantauan kita burung-burung yang sedang mandi. Ternyata burung-burung memang ini ya, kemarin sudah disimak. Burung-burungnya memang punya kebiasaan yang berbeda-beda saat mandi, saat turun ke air, minum gitu ya. Jadi memang inilah tempat yang kita siapkan, kolam dan air mengalir itu sebagai pusat ekosistem buatan yang kita bikin di dalam aviary ini. Jadi burung-burung bebas mandi kapan aja, minum kapan aja di saat mereka mau. Apalagi cuaca panas begini, burung-burung bisa mendinginkan badannya dengan mandi, terus minum sesuai dengan kemauan mereka ya. Jadi apa yang mereka butuhkan ada. Nah, itulah gunanya kita bikin kolam dan aliran air di sini ya. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita simak ya. Yuk. Jadi ini masih lanjutan di episode sebelumnya tentang pengamatan kita saat burung-burung mandi ya, interaksi burung dengan kolam air yang kita siapkan di habitat buatan, di ekosistem buatan yang kita bikin di aviary ini. Emang lumayan memanjakan mata ya, jadi memang seger banget ngelihatnya. Di saat panas-panas begini, burung turun mandi untuk mendinginkan badan, sekedar minum atau cuman sekedar ngadem. Nah, itu lumayan bikin adem juga sama yang lihat. Ini apalagi ada ikan-ikan koi ya. Meskipun koi ombyokan, ternyata lumayan juga lah buat menambah warna-warni di aviary ini. Burung-burung juga tertarik ya, juga penasaran dengan ikan-ikan koi yang ada di sini. Yang utama di sini ada burung ini nih, sikatan mukimaki betina nih. Karena dia itu burung migrasi ya. Jadi memang di bulan-bulan ini harusnya dia nggak ada di sini. Cuman karena kita kandangkan ya akhirnya dia harus menyesuaikan dan beradaptasi. Berhubung di sini panas dan di negara asalnya dingin, makanya si burung sikatan mukimaki ini hobinya mandi. Sehari bisa 3 kali burung ini mandi. Nah, kalau anis kembang, karena memang habitatnya dia itu di bawah, dia itu burung semak ya. Jadi di sini dia sukanya di pinggir-pinggir kolam itu mencari cacing, terus kutu air atau siput-siput kecil. Dia tuh mandi juga bisa 3 kali sehari, karena bentar-bentar nyemplung, bentar-bentar nyemplung. Dari awalnya burung ini bulunya rusak, matanya katarak, sekarang bisa sembuh ya. Ya, ini ciblek. Ciblek tuh sarangnya di dekat-dekat situ, di semak-semak itu. Makanya dia juga nongkrongnya di situ. Kalau ciblek nih saya ngelihatnya jarang mandi emang. Cuman dia nongkrong di situ aja. Sambil nemenin burung-burung yang lain mandi. Beranjangan ini juga nih burung yang jarang mandi juga, sama kayak ciblek. Nah, ini penguasa di sini nih, di tangkringan ini, di atas kolam air ini, mengisi murai batu. Dia bunyi itu setiap hari. Ya, dia nih yang memeriahkan suasana sama burung samyong. Jadi berisik tuh dua-duanya. Ngelihat murai mandi di kolam semi liar ini, momen yang jarang kita temui. Biasanya kita kalau ngeliat kan di keramba atau di sangkar ya. Kolam ini memang nggak kita bersihkan berkala. Lumut-lumut itu sengaja kita biarkan karena di situ tempatnya serangga-serangga air ya. Ada bagian tertentu yang nggak kita bersihkan. Salah satunya di sini nih, karena itu habitat serangga-serangga air yang bisa jadi makanan burung-burung biar alami seperti di habitat aslinya. Nah, benar kan si murai itu? Ya, tempatnya di situ tuh. Dia sambil ngeliatin ikan mondar mandir, seneng banget. Tapi dia sebenarnya nggak doyan. Di situ juga ada ikan-ikan kecil ya di aliran selokannya yang airnya dikit. Tapi dia nggak doyan. Justru ini nih yang dia nih, cililin coklat ini. Dia hobinya makanin ikan-ikan kecil itu. Si murai malah nggak doyan. Justru cililin ini yang ngabisin. Kalau ini jangan ditanya. Cucak biru ini emang
burung pesolek ya, jadi emang nggak bisa ngelihat badannya kotor dikit, gerah dikit udah langsung nyemplung aja nih. Dan nyemplungnya bukan di selokan, di aliran yang kecil, dia pasti langsung di gerojokan gedenya itu. Jadi berenang ya, jadi emang burung ini senangnya berenang nih, dia riang gembira gitu, seneng banget, girang gitu kalau ada air mengalir tuh di cucak biru ini. Sama ini biasanya kaso-kaso nih, kaso-kaso atau tepus gelagah ini ya senengannya mandi di pancuran itu, di air yang ngalir ya, di air gedenya, bukan di air yang kecil. Dia senengannya di air yang mengalir. Setiap burung memang memiliki kebiasaan mandi yang beda-beda. Nah, inilah yang menarik yang kita amatin. Banyak informasi baru yang kita dapatkan di sini ya. Selain juga buat refreshing otak, kita juga nambah informasi-informasi baru yang bisa kita catat dan kita bagikan ke teman-teman. Pancawarna atau Mesia Sumatera ini termasuk burung yang suka turun juga nih di kolam ini untuk minum, sama burung kerak basi besar ini, karena memang cuacanya di sini panas ya, dan burung ini juga termasuk suka air. Kerak basi besar ini juga burung yang termasuk suka air karena habitatnya di semak-semak juga. Nah, kalau ini termasuk jarang, si samyong betina ini. Samyong jantan betina itu jarang ya turun mandi di kolam. Jadi dia lebih memilih mandi atau minum di tempat yang kita sediakan, di atas tempat makanan. Jadi ini kebetulan aja dia turun minum. Nggak tahu yang di atas ngantri atau airnya habis. Burung-burung bondol itu kalau mandi di aliran air yang kecil itu, dia suka di air mengalir itu. Bondol oto hitam, terus bondol binglis, bondol peking, bondol jawa, semua mandinya di situ. Ini juga termasuk fins juga ya, si zebra fins ini mandinya juga barengan mereka. Nah, ini indah banget nih kalau ngelihat kerak basi alis hitam nih habis mandi, berjemur, didis-didis gitu, indah banget ngelihatnya. Saya tuh penasaran sama murai ini loh. Dia tuh seneng ngeliatin ikan-ikan gede yang berenang ke sono kemari. Mungkin warnanya sama, ada oren-orennya kali ya. Cuman kalau suruh makan dia nggak mau, nggak doyan. Padahal banyak banget ikan-ikan kecil di aliran airnya itu. Tapi nggak doyan dia. Dia hanya seneng dengar suara kemericik air sama ikan-ikan menari-nari itu. Sambil bunyi dia biasanya. Cuman ini lagi malas aja kayaknya. Jadi dengan adanya kolam mengalir seperti ini, burung itu bisa mandi sepuasnya, bisa berjemur sepuasnya. Jadi burung-burung bisa sehat ya, bulu-bulunya bagus gitu. Beda dengan kalau kita kandangkan di sangkar. Kalau di sangkar dia terbatas, dan itulah yang kadang-kadang bikin burung itu bulunya rusak, bulunya nggak seindah kalau di alam liarnya kayak gini. Pauk sayap biru, ini gayanya asik nih, gayanya khas kalau dia lagi berjemur ya. Mandinya juga beda, jadi mandi dan berjemur tuh gayanya beda. Untuk ngeringin badannya itu, di sampingnya ada burung decu belang. Ini burung decu ini termasuk burung yang jarang turun ke air, jarang mandi di sini. Dia cuman tim hore aja ini. Kalau lagi banyak ngumpul di air, dia cuman ngikut aja, tapi nggak pernah mandi. Nah, ini seger banget ya kalau ngelihat kayak gini ya. Dia sukanya di aliran air itu, jadi memang bulunya bener-bener bersih, cerah gitu kalau dilihatnya. Jadi air itu selain buat burung-burung itu mandi, memang sebagai sumber kehidupan di ekosistem buatan ini. Jadi pohon-pohon seperti belimbing kayak gini karena dia tumbuh dekat di kolam, makanya juga cepat berbunga ya. Dan bunganya juga buat burung-burung itu cari makan juga di situ. Nah, ini beranjangan ini juga turun minum karena panas ya. Dia tuh jarang nongol karena dia langsung ngumpet di semak-semak seperti di habitat liarnya, barengan burung ini nih, cungkangan coklat ini sama ini anis macan. Jadi memang itu ngumpet di semak-semak, jarang keluar.
jarang kelihatan, jadi agak susah pantaunya. Ini si anis macan, beranjangan sama congkangan. Nah, kalau ini burung yang memang habitatnya di air, dia nyari makannya di air-air itu. Nyamuk, kutu air atau apa aja yang bergerak di air pasti disikat sama si kipasan Jawa ini. Jadi selain mandi, dia juga cari makan di situ. Jadi gitulah teman-teman. Memang air ini sebagai pusat sumber kehidupan, mata rantai ekosistem buatan yang kita bikin di aviari. Jadi kalau teman-teman bikin aviari juga usahakan ada kolam dan air yang mengalir. Jadi burung-burung bisa mandi, bisa mencari makan, bisa minum di situ sepuasnya, dan burung-burung bisa lebih sehat. Warnanya juga lebih cerah. Beda kalau kita pelihara di sangkar kecil ya. Jadi itulah fungsinya kolam air dan aliran air yang ada di aviari ini. Nah, sekian dulu teman-teman pantauan kita kali ini seputar burung-burung yang lagi mandi dan minum turun ke kolam di aliran air yang kita buat di ekosistem buatan di aviari ini ya. Nah, semoga aja bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, karena memang informasinya ternyata ya kita dapatkan kebiasaan burung-burung itu berbeda-beda ya saat mereka minum. Nah, ini semoga bisa jadi tambahan wawasan buat teman-teman semuanya dan bisa dijadikan referensi buat teman-teman semuanya seputar kebiasaan-kebiasaan burung yang ada di aviari kita ini. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Selamat siang dan see ya!